Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu materi yang sangat penting dalam Islam, yaitu ilmu mirath, hukum kewarisan Islam. Ini materi yang sangat penting, bahkan Nabi menyatakan fa innaha nisful ilm. Ilmu ini adalah setengah dari ilmu pengetahuan. Apalagi mereka yang memilih fakultas syariah, ilmu ini menjadi mata kuliah wajib karena materi-materi kesyariahan, terutama di pengadilan dan tentu di masyarakat umum, tentu menjadi satu paduan dalam menyelesaikan kasus kewarisan. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mencoba menawarkan karya ilmiah yang saya pernah tulis dengan judul Akuntansi Dasar Mewaris, membagi harta pusaka secara syar'i. Tentu kewarisan Islam yang ada sekarang itu berproses dari konsep-konsep yang pernah ada sebelum Islam datang, yaitu pada masa jahiliyah. Karena itu model kewarisan atau sistem kewarisan pada masa jahiliyah sangat jauh berbeda dengan kewarisan hukum Islam. Sebagai gambaran singkat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kana al-Arab idza mata ar-rajulu wa lahu zaujah. Jadi orang Arab dahulu itu kalau meninggal dan punya istri, wa aulad, dan punya anak-anak, anak tiri maksudnya, kana al-waladul akbar ahaqqu bi zaujati abih. Jadi anak yang tertua itu bisa mewarisi ibu tirinya itu, ibu dari ayahnya. Wa huwa ya'tabiruha irthan ka baqiyati amwali abi. Jadi dia statusnya itu seperti harta warisan sebagaimana warisan yang lain, warisan ayahnya yang lain, seperti tanah, rumah, dan lain-lain sebagainya. Jadi diibaratkan perempuan itu adalah harta warisan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana ar-rajulu idza mata abuhu aw hamuhu fa huwa ahaqqu bi imratihi. Kalau seorang meninggal, ya bapaknya atau pamannya, maka anaknya itu, ponakannya itu bisa mewarisi istri ayah atau pamannya. Kalau dia mau, bisa dia jadikan sebagai istri, atau dia menolak. Kalau dia tidak menghendaki sebagai istrinya, maka dia bisa menolak dan mengurungnya sampai kemudian mengambil harta yang ditinggalkan itu. Nah, ini luar biasa. Bahkan sistem yang lain yang dijalankan pada masa jahiliyah juga mengenal istilah karabah, kekerabatan. Ya, juga mengenal istilah muhalafah, janji prasetya. Jadi seseorang bisa saling mewarisi sekalipun tidak ada hubungan nasab, tapi hubungan keakraban, pertemanan, dami wa damak. Ini yang sangat populer ketika itu, dami damak, darahku darahmu juga, hadmi hadmak wa tha'ri tha'rak. Ya, pertumpahan darahku darahmu juga. Jadi sedihku adalah sedihmu, senangmu adalah senangku. Ya, dan seterusnya. Wa tarithuni wa arithuk. Saya mewarisi kamu dan kau mewarisi saya. Dan seterusnya. Jadi seperti itulah. Termasuk
at-tabanni, adopsi anak. Jadi anak yang diadopsi itu berhak mewarisi peninggalan ayah angkatnya atau sebaliknya. Seperti itu yang terjadi pada masa jahiliyah. Lalu kemudian Islam datang mencoba menawarkan konsep baru, tentu sesuai dengan arahan firman-firman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq yang mengetahui kondisi manusia, lalu diberikan harta kewarisan itu berdasarkan kedekatan dari mayat dari yang meninggal dunia itu. Maka pada awal Islam itu masih mengambil sebagian konsep sebelumnya pada zaman jahiliyah, tapi yang tidak bertentangan secara umum dari konsep-konsep Islam itu. Misalnya diangkat adanya pertalian kekerabatan karena kekeluargaan, ada hubungan nasab. Juga masih menerima adopsi anak, pengangkatan anak. Kemudian juga hijrah dari Makkah dan ke Madinah, ikatan persaudaraan. Nah, ini di awal-awal Islam konsep kewarisan itu datang tidak langsung secara frontal menggugurkan semua konsep-konsep kewarisan pada masa jahiliyah, tapi sedikit demi sedikit secara tadarruj itu diambil dan masih mengakomodir, seperti misalnya at-tabanni, pengangkatan anak, adopsi anak, kemudian al-mu'akha karena faktor hijrah, jadi orang sesama muhajirin bisa saling mewarisi, bahkan muhajirin ke ansar, ansar ke muhajirin itu bisa mewarisi dan lain sebagainya. Jadi ini pada masa awal-awal Islam. Lalu kemudian ketika Islam sudah kuat di tengah masyarakat, maka tentu syariah, tawaran konsep syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bisa diterima, maka kemudian menjadi sesuatu yang baku untuk kewarisan Islam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan sampai hari ini. Misalnya rukun kewarisan itu dipastikan pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua, ahli waris sendiri, yaitu orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan si mayit, muwarith. Dan yang ketiga adalah harta warisan atau tirkah. Jadi dalam materi perkuliahan hukum kewarisan Islam itu populer dengan istilah tirkah. Nah, karena itu asbabul mirath, sebab-sebab adanya kewarisan dalam konsep Islam yang sudah baku hingga hari ini dikenal ada 3. Pertama karena faktor nasab, asbabul mirathil warathalatha kullu yufidu rabbahu liratha, seperti itu yang disebutkan dalam bait matan rahbiyah. Yang pertama nasab, wahia nasab, karena ada hubungan keluarga seperti anak, ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, paman, dan seterusnya. Kemudian kedua, ada hubungan pernikahan. Nasabun, nikahun, ya, ada hubungan pernikahan. Terjadinya akad nikah secara sah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita berdasarkan hukum Islam Indonesia, maka nikah yang sah itu tentu dibuktikan dengan keterangan surat nikah.
Kemudian ketiga adalah wala, ya, nikahun wa wala'u wa nasab. Jadi wala itu artinya jaminan hak mewarisi yang diberikan kepada orang yang membebaskan budaknya. Jadi tuan bisa menerima warisan dari budaknya. Tapi dalam konteks sekarang ini tentu tidak ada lagi budak, bukan sistem perbudakan, karena itu praktis dalam pembagian kewarisan itu hanya merujuk pada dua sebab ini. Pertama karena ada hubungan nasab, kekeluargaan, dan yang kedua adalah hubungan perkawinan. Termasuk hukum kewarisan Islam itu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan kewarisan. Jadi asbabul mawani' minal irthi, al mawani'u minal irthi. Seseorang tidak mendapatkan kewarisan karena pertama di situ ada perbudakan. Jadi seorang budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula bisa mendapatkan warisan. Kemudian kedua, pembunuhan. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Wa yamna'u syakhsa minal mirathi, seperti itu yang disebutkan dalam bait Matnur Rahbiyah. Wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalath. Seorang itu dihalangi mendapatkan kewarisan kalau terjadi salah satu di antara tiga sebab ini. Wahiyya riqqun, ada perbudakan tapi sekarang sudah tidak ada. Wa qatlun, ada pembunuhan, ada tindakan kriminal pembunuhan. Wa ikhtilafuddin, ada perbedaan agama. Jadi praktis hanya dua yang bisa menghalangi kewarisan. Nah, khusus untuk perbedaan agama ini, ya, seorang muslim tidak mewarisi orang non-muslim dan orang non-muslim pun tidak mewarisi orang muslim. Namun ada juga pandangan sebelum meninggal dunia seorang suami muslim dapat saja mewariskan sebagian harta tidak lebih dari sepertiga untuk diberikan kepada istrinya, misalnya yang non-muslim. Jadi bukan melalui jalur kewarisan, tapi bisa melalui jalur wasiat selama tidak melebihi dari sepertiga. Nah, bentuk-bentuk kewarisan dalam ahli waris terdapat beberapa tingkatan, antara lain ada namanya ashabul furud. Ashabul furud itu orang yang mendapat bagian yang sudah ditentukan Al-Quran dan hadis. Ya, ashabul furud itu misalnya yang mendapatkan 1/2 siapa saja, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6. Nah, ini yang angka-angka ini orang-orangnya, penerimanya namanya ashabul furud. Yang kedua, ada bentuk kewarisan asabah. Asabah itu artinya sisa, memperoleh dari sisa harta warisan. Jadi mendapatkan seluruh sisa harta yang sudah diambil oleh ashabul furud tadi itu. Nah, ini misalnya anak laki-laki, cucu, ya, ayah, paman dan seterusnya, ini mendapatkan bagian asabah namanya. Jadi ada juga penambahan bagi ashabul furud sesuai bagian kecuali suami istri. Ya. Ada juga zawil arham. Zawil arham itu kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim namun tidak termasuk ashabul furud. Misalnya paman, ya, bibi, cucu laki-laki dan cucu perempuan dan seterusnya. Nah, inilah yang materi awal dari materi hukum kewarisan Islam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.